KPI kita tuh pernah paling tinggi loh se-KIPP se-IKN juga gitu loh. Wah, keren. Walaupun kemudian dapat pesan dari udah nggak usah dipaksa kayak nomor 1, yang penting jangan nomor 3. Asik. Ternyata perempuan itu bisa loh. Wah, Bisa asik. loh menjadi engineer. Bisa loh kita ini dibanggakan oleh sebuah proyek. Kita bisa loh mendapat dukungan yang layak juga gitu kan. Dari atasan kita. Dan kita pun mau nggak mau kita harus mengembangkan gitu bakat-bakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi Sobat Infra di Dialog, diskusi asik dan logis Infra 2. Kayaknya kita butuh penonton deh, cuy. Ya enggak sih? Ada tuh. Air penonton gitu loh, 10 orang di sini duduk gitu. Oke, kali ini kita kedatangan ini tamu benar-benar jauh nih. Bukan cuma di lantai 10 kayak kemarin, tapi ini benar-benar jauh dari kawasan IKN. Dari proyek Sumbu Timur ya? Ya. Ada Mas Reza sama Mbak Reni. Coba perkenalan dulu. Monggo Mbak. Kenalin, nama saya Reni. Saya dari Infra 2, proyek Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Oke. Awalnya gitu. Mas Reza dulu. Siap. Kenalin. Yang mana nih? Saya Reza dari bagian teknik untuk tim proyek. Sebenarnya sih daerah kawasan inti pusat pemerintahan KIPP. Oh, ini kawasan nih. Inti pusat pemerintahan gitu. Kawasan inti pusat pemerintahan IKN KIPP. KIPP. IKN itu besar banget. Oh. Kita di KIPP-nya, jadi di inti pusatnya. Siap. Di proyek singkatannya Sumbu Timur lah ya. Nanti kita panjang-panjangin. Kita panjang-panjangin nanti. Dan saya juga menarik tuh. Saya mau tanya tuh, kenapa dinamain Sumbu Timur gitu loh? Kita mau nggak sumbu panjang atau sumbu pendek gitu kan? Atau sumbu bakar kali ya. Berarti kapan nih nyampe Jakarta nih? Alhamdulillah udah beberapa hari ya. Balik ke hari Rabu. Oke. Itu kalau dari kawasan IKN ke bandara jauh nggak? Kalau untuk sekarang itu masih ya sekitar ya kalau saya tidak salah 90 kilo. 90 kilo ya? Ya berarti memutar. Hampir 1,5 jam atau lebih 2 jam? Karena perjalanan kontur Kalimantan yang unik, jalannya berliku. Alhamdulillah sekitar 2 jam untuk 2 jam lah. 2 jam. 1,5 jam ya harap-harap cemas ya. Dari kantor sampai bandara Sepinggannya tuh. Dari kantor, lokasi proyek kita di kantor, rumah juga di situ. Oh iya benar. Sampai ke bandara Sepinggan 2 jam. Lewat tol Balikpapan Samarinda. Tol sebagian Balikpapan Samarinda masuk di Samboja namanya. Nah dari Samboja ke kawasan IKN-nya tuh masih jauh lagi Mas? Masih. Itu yang sekitar 60 kiloan. Lumayan. Kelok-kelok. Berkelok-kelok lagi ya. Tapi jalannya udah bagus ya. Udah bagus ya. Udah bagus kan. Udah bagus ya. Nah kalau misalkan kita lihat nih, ini kan dari proyek yang kita ketahui nih, yang saya ketahui ini namanya proyek Sumbu Timur nih. Nah kalau sebenarnya ini nama panjangnya apa sih? Sumbu Timur kan bukan proyek ya. Biasanya kan nama kalau underpass Tatakan, tadi underpass. Kalau Sumbu Timur ini apa nih? Ada kepanjangannya nggak nih Mas? Ini atau panjang banget ini yang biasa suka menghafal nama orang cewek-cewek ya. Ini calon-calon cewek-cewek yang kandidat ini. Ayo. Kalau misalnya nama proyek itu kan nama lokasi ya. Tatakan itu lokasi. Nah, Sumbu Timur juga sama. Lokasi kita kebetulan jalan yang menghubungkan di sisi timur KIPP. Jalan yang menghubungkan sisi timur KIPP. Berarti KIPP ini pusatnya. Kemudian ada sisi timur dan sisi barat, sisi utara, sisi selatan. Nah kebetulan Sumbu Timurnya yang sisi timurnya gitu. Jadi kalau nama panjangnya memang panjang banget. Apa tuh Mas? Kalau boleh tahu Mas? Pembangunan jalan di dalam KIPP. Pendek kah Mas? Pembangunan jalan di dalam KIPP, proyek pembangunan jalan Sumbu Kebangsaan. Oh ya itu baru panjang. Berarti nanti kemungkinan nama jalannya itu adalah Jalan Sumbu Kebangsaan Sisi Timur. Ya. Nah kalau dari
tahu nggak Mas asal muasalnya dari mana? Pasti Sobat Info pengen tahu nih, apakah memang dari otoritanya, memang dari blueprint kawasan IKN-nya memang sudah ada nama itu, atau ada lain mungkin? Ini mungkin saya bisa terkoreksi kalau bakal salah. Siap. Tapi yang pernah saya dengar itu di dalam KIPP sendiri, kawasan inti pusat pemerintahan ya tadi KIPP ya. Itu ada Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat. Oke. Ada jalan paket Jalan Sumbu Kebangsaan. Paket Jalan Sumbu Kebangsaan. Oke. Dan kita adalah Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Nah, kenapa sisi timur? Posisinya yang menjadi center of areanya nanti ada filosofi dari Istana Negara menuju titik nol dengan dengan panggung seremonial atau lapangan upacaranya lah gitu. Jadi istilahnya panggung kemerdekaannya lah, panggung diplomatis ya. Itu lapangan upacara grande. Lapangan upacara sih kurang lebih. Nah, dari arah Istana Merdeka menuju titik nol itu, 0 km yang sekarang jadi yang biasa di tempat dikunjungi orang, disitulah disampaikan sisi baratnya Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat, sisi timurnya Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur. Jadi dengan kalau dilihat di googling mungkin ya, contoh-contoh calon desainnya IKN nanti, Istana Merdeka tuh yang ada sayapnya itu tuh. Nah, kita di sisi timur sayap, Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat di sisi barat. Tapi nanti sumbu barat dan sumbu timurnya itu menyatu. Jadi disatukan lah sebenarnya. Disatukan dengan Jalan Sumbu Kebangsaan, disatukan juga dengan Jalan Feeder namanya, dan disatukan juga dengan Jalan Grande. Jalan Grande. Ya, jadi jalan-jalan arteri gitu untuk yang menghubungkan antara Jalan Sumbu Timur dengan Sumbu Barat. Jadi kayak Sumbu Timur ini lebih ke aksisnya lah ya, menghubungkan beberapa persil ya, kayak jalan untuk menghubungkan beberapa rute juga ya, pertemuan jalan lebih ke jalan nasionalis. Sejujurnya saya belum kebayang nih, karena banyak jalan Sumbu, Jalan Grande, Jalan Sumbu Timur, Sumbu Barat kan. Mungkin lebih enaknya mungkin kalau misalnya kita lihat petanya nanti ya. Kalau Jakarta ya, yang udah pernah di Jakarta atau yang sekarang di Jakarta nih, itu Jalan Merdeka Barat sama Jalan Merdeka Timur. Berarti memang dia hanya beda sisi dari pusatnya si Istana Negara ya berarti ya? Betul. Istana Kepresidenan. Oke. Berarti yang sekarang dikerjakan yang Mas Reza sama Mbak Teni lakukan di sana pekerjaan jalan bukan tol. Bukan. Jadi jalan non tol sih. Jalan non tol. Oke, menarik ya. Sepanjang berapa tuh Mas jalannya Mas? Atau Mbak Teni? Penanganannya itu di 3.279 meter. 3.279 meter atau 3,3 kilo kurang lebih ya. 3,2 kilo ya. Sedangkan Sumbu Baratnya berapa Mas? Berarti sama? Lebih pendek sih. Oke. Jadi ya Sumbu Barat itu estimasi kurang lebih kalau saya tidak salah 3 kilo. Kurang lebih sama ini ya. Ya. Kita lebih panjang 300 meter lah. Dia menghubungkan antara Istana Negara dengan jalan nasional yang ada, apa belum? Kalau untuk menghubungkan ya, Jalan Sumbu Kebangsaan ini menghubungkan beberapa arteri dia. Kayak center of areanya gitu. Karena nantinya akan satu arah sih. Jadi nanti Sumbu Barat sama Sumbu Timur tuh ngelup Mas. Kayak satelit ya. Kalau pernah tahu kota satelit jadi dia muter, nanti di dalamnya ada lagi putaran lagi. Dari kapan Mas di pekerjaannya ini? Ya, kalau SPMK-nya tuh 22 Desember ya Pak ya. Tahun lalu. Ya. Dan kita mulainya di 26 Desember. 26 Desember. Udah berapa berarti ya? Di masuk kawasan IKN berarti sekitar 10 bulan. Jalan. Ya. Jalan 10 bulan. Gimana di sana Mas? Ya suka duka ya. Dari cewek biasanya. Oh iya benar, dari cewek nih. Dari cewek yang biasanya tuh unik ya. Lebih deep dia kalau misalkan nangkep sesuatu. Gimana Mbak Ten? Jadi kan di sini aku sebagai engineer
itu luar biasa banget sih tantangan proyek karena selain harus ke lapangan, tapi kita juga harus show off ke eksternal gitu sih. Apalagi kita ini dinaungi oleh MKI sama Pusdatin. MKI itu Mbak? Manajemen konstruksi induk ya Pak ya. Yap. Oh, manajemen konstruksi. Oh, manajemen konstruksi induk. Oh, berarti langsung dari pusatnya. Oke. Nah, terus kita juga harus ke eksternal seperti Pusdatin, baru kita ke Bina Marga PUPR-nya. Oke. Karena kan proyek IKN secara umum khususnya di Sumbu Timur ini kan memang menjadi sorotan nasional ya kalau bisa ya, bahkan jangan-jangan internasional bisa jadi gitu ya. Apa ya? Benar-benar harus disiapkannya itu tuh gimana Mas? Betul-betul. Berarti jangan-jangan setiap hari ada tamu nih. Kalau setiap hari enggak sih, tapi kurang lebih seminggu ada 4 sampai 5 kali. Kita seminggu ada 3 kali monef. Senin Rabu Jumat. Seminggu kita 3 kali monef. Selasa, biasa Rabu sampai Jumat atau Selasa sampai Kamis. Ya, karena saya engineering jadi mungkin Selasa siang itu udah monef BIM PUPR Bina Marga. Habis itu setelahnya itu nanti ada monef Satgas. Ya, setelah itu baru kita ada monef BIM MKI Pusdatin. Gitu. Kalau untuk BIM kaitannya sih masih di project itu masih di bagian engineer ya. Jadi kayak kalau kata Mas Reza tadi benar-benar nginep di kantor dan rumah satu ya. Ya, ntar ada lagunya tuh. Apa tuh? Rumah. Kita lanjut aja ya Mas ya. Tadi sempat Mbak Reni sama Mas Reza tuh sempat ngomongin tentang BIM nih. Kan kalau kita tahu nih semua perusahaan lah, bahkan Indonesia pun jargonnya sudah mulai digitalisasi ya. Termasuk khususnya di Wika ini nih. Nah, untuk proyek Sumbu Timur ini digitalisasinya apa nih peran sertanya nih digitalisasinya dalam untuk Wika lah. Nah, mungkin bisa dijelasin nih. Seperti yang kemarin kita MR sampaikan kan, kita itu di Sumbu Timur itu punya 3 produk digitalisasi. 3 produk sekaligus. Nah, selain implementasi BIM yang sudah menjadi mandatori PUPR, kita juga untuk menerapkan OBU sama Intelligent Compactor. Boleh deh dijelasin satu-satu deh Mas Reza sama Mbak. Ini menarik nih, ada 3 sekaligus digitalisasi di Wika. Garis besarnya aja. Kalau BIM-nya Mbak Reni sih. Boleh deh. Dulu di awal-awal kita BIM saya terus kebetulan BIM engineer saya sudah hadir, tim proyeknya sudah berjalan. Saat itu masih mandatori, tapi sekarang kita sudah terbiasa dengan digitalisasi building information modeling ini ya. Jadi pengelolaan BIM ini secara digital berbasis digital juga dan dengan dunia yang metadata kita kebetulan sudah ada di situ. Kalau rincinya Mbak Reni kayaknya lebih asik suaranya. Tapi saya mau tanya dulu, berarti untuk di kawasan IKN ini semua penyedia jasa harus menerapkan BIM? Ya, wajib. KIPP bahkan IKN juga. Berarti tim Sumbu Timur ya siap aja ya, gas pokoknya. Ya, ini. Karena gini, kalau saya kan pertama kali ya untuk BIM ini proyek pertama kali saya menggunakan BIM. Jadinya mulai dari awal sampai akhir itu benar-benar ngikutin. Itu kan ngikutin, apalagi di PUPR sekarang itu menjadi mandatori yang akhirnya kita mau nggak mau ya terus berbenah kayak gitu. Mulai dari untuk administrasi yang biasanya kita ngeprint sekarang nggak bisa gitu. Sekarang udah harus kita upload di yang namanya Autodesk Construction Cloud. Berarti mohon saya potong ya Mbak ya. Berarti memang mungkin itu merek kali. Apa tuh? Autodesk Construction Cloud. Oh iya. Oh, enggak apa-apa sih, Mas. Apa ya? Masuk dong Autodesk. Gas. Enggak. Ini berarti
Apa ya, stakeholder-nya tuh mendukung ya, baik dari owner-nya, baik dari konsultannya atau manajemen konstruksinya, berarti semua mendukung ya? Karena tadi paperless, berarti semua approval pun juga paperless berarti? Iya, approval-nya Heeh. approval-nya jadi biasanya kita itu di akun CDE, kita itu mengupload dokumen-dokumen, habis itu nanti di situ para stakeholder tuh bisa menambahkan notes gitu. Jika Oke. terdapat revisi, baru kita revisi, setelah revisi baru selesai revisi kita baru nge-print gitu. Oke, berarti ketika, stakeholder-nya sudah meng-approval semua baru nanti dipakai buat sebagai gambar kerja gitu? Mhm. Gambar kerjanya juga paperless? Kita paperless. Di lapangan? Di lapangan kita kirim juga bisa diakses. Jadi CDE tadi yang dibilang sama Mbak Reni itu Common Data Environment ya. Dia berbasis data cloud. Oke. Itu bisa diakses oleh member-member tim kita atau yang di struktur organisasi BIM itu yang kita daftarkan emailnya bisa mengakses mulai dari administrasinya sampai dengan dokumen gambar-gambarnya. Jadi bisa dicek sama teman-teman lapangan, oh gambarnya update-nya yang mana, gambarnya seperti apa gitu. Sudah bisa. Selama proses workflow-nya sudah melewati approval. Berarti ketika ada revisi itu akan terganti secara otomatis? Akan terganti di situ versi keberapa, versi pertama, versi kedua, versi ketiga dengan nama file folder yang sama gitu. Versionnya akan terganti. Oke. Jadi sudah kerapian dokumennya sudah rapi, standarisasi penamaan dokumennya juga sudah ada persyaratannya. Jadi ada kick off-nya sendiri lah ya, ada kesepakatannya sendiri saat kita memulai project. Berarti sudah meninggalkan salinan ke-1, salinan ke-2, salinan ke-3? Kurang lebih seperti itu. Keren sih. Jadi kalau untuk papernya itu kita gunakan untuk keabsahan, sekarang juga masih digunakan untuk keabsahan, jadi untuk kebutuhan arsip. Jadi yang di CDE yang sudah melalui proses approval workflow sampai dengan final approval kerja, itu nanti kita print sebagai dasar lampiran dari gambar yang kita hard file-nya yang kita ajukan untuk tanda tangan basah. Oh, tanda tangan basahnya tetap ada ya? Untuk kita arsipkan. Oke. Sebagai dokumen asli lah ya. Data project. Tapi kalau untuk datanya ya sudah tersimpan di cloud yang cukup besar simpanan. Dampaknya apa sih Mas Reza sama Mbak Teni ketika menggunakan paperless, ketika ada implementasi BIM, di situ ada 3D modeling sampai 4D, 5D, punya dampak nggak bagi proyek ataupun bagi diri sendiri? Dampaknya tuh kemudahan sih, kemudahan akses. Apalagi kalau di zaman dulu gitu kan ya, orang mau minta data itu kan harus by phone. Tapi sekarang kita udah mengakses di cloud-nya itu. Jadi ada beberapa personil dari Wika Pusat, Wika BIM, kan engineering di situ udah ada gitu. Jadinya ketika mereka butuh progres, butuh cepat, mereka udah langsung akses dan dokumen itu akan terupdate selama 1 minggu. 1 minggu kita update, 1 minggu kita update. Yang diupdate apa aja? Yang diupdate itu progres, pekerjaan, dokumentasi, video, terus before di quantity dan MC. Berarti di satu cloud itu sebenarnya bisa buat semuanya? Bisa buat semuanya. Semua yang email yang didaftarkan karena di berbasis email. Kenapa email? Karena setiap ada kalau di kita workflow berjalan di kita ya, kita kebetulan untuk struktur organisasi BIM-nya berperan aktif di situ banyak. Nggak cuma engineer aja di Common Data Environment. Ada quality control atau quality assurance, ada bagian komersial, HSE, dan sekarang juga baru-baru ini sudah di bagian pengadaan untuk supply chain register. Jadi member di situ itu misalnya kayak di Kiakis itu Mas Romi, terus kalau di HSE itu Pak Zulham, dokumen yang bagian mereka untuk melakukan persetujuan approval ke tingkat owner, proses workflow-nya itu harus melalui mereka dulu, nanti disetujui MP, berarti balik lagi untuk eksternalnya, lanjut lagi dari MP, itu workflow-nya ke pengawas, pengawas dalam hal ini, kemudian baru nyampe ke owner final akhirnya. Nah itu tuh ada batasan-batasan harinya saat kita mengajukan dokumen itu. Jadi selama hari itu juga akan ada notifikasi di email yang didaftarkan. Jadi dia memang benar-benar real time dan diketahui lah gitu. Ada batas waktunya,
berarti sudah tidak nampak lagi yang tumpukan-tumpukan buku di meja PPK, tumpukan-tumpukan buku di meja Ya, konsultan. Lonceng di situ angkanya udah 5 apa 6 gitu. Di handphonenya notifikasi gitu. Itu memang dia akan mengirimkan notif per harinya. Dan itu akan ditindaklanjuti dengan cepat berarti? Ya, karena ini terintegrasi. Jadi nanti akan ketahuan dokumen itu berapa lama di situ. Mandek di mana gitu ya? Mandek di mana dan akan berapa lama durasinya gitu. Oke. Jadi secara kemampuan telusur dari administrasi berbasis Common Data Environment ini juga tertelusur. Ya, bahkan kita kan bisa ngetransmital gitu kan. Ya, jadinya tuh memang tertelusur, kita tuh udah mengirim kemana saja dokumennya, sudah tersebar kemana aja. Oke. Gitu. Nah, selain approval ada lagi nih yang bisa dipakai untuk CDE nih. Jadi struktur folder CDE kalau sharing cukup banyak ya. Tadi bagiannya aja ada teknik, ada bagian-bagian IAC juga kan dan lain-lain ya. Nah, kalau dari teknik sendiri ada mulai dari gambar sampai pelaporan. Terus update terakhir nih yang ngikutin yang ngelola itu BIM engineer yang ngelola. Kebetulan cerita tentang CDE yang BIM engineer-nya ada di sebelah saya. Ini akan menjelaskan dia isi foldernya itu mungkin ya garis besarnya aja ya. Terus juga ada boleh ya? Boleh lah. Boleh. Oke. Boleh. Itu apa, isinya apa, pelaporannya apa gitu. Kayaknya Mbak Reni ini jadi juru kuncinya ya kayaknya ya. Sekarang sih udah saya tergantung banget sama Reni. Mbak Reni silakan dijelaskan. Sudah mendapatkan titah langsung. Saya sebagai orang yang sering disiksa ya, disuruh lembur ya. Hoax Bisa Sayangnya di sana tuh nggak ada kamera gitu, jadi saya nggak bisa melambaikan tangan. Ada CCTV. Oh, ada. Iya ada. Cuman nggak mau juga. Sudah disimpan sendiri CCTV-nya, nggak bisa dibuat publik. Mau lanjutin Mbak. Jadinya kita harus tetap survive sampai Sumbu Timur ini selesai. Soalnya. Terima kasih ya Pak Riza. Ya. Apa itu isinya? Jadi ada beberapa isinya. Yang pertama itu di bagian engineering itu ada gambar. Habis itu di situ ada gambar itu ada yang 2D, 3D, ya kan. Habis itu baru kita melangkah ke 4D gitu kan. Ke 4D itu berbasis schedule. Jadinya dari 3D kita combine dengan schedule, lalu kita sinkronisasikan gitu kan. Misalnya di Pelcap itu berapa hari, terus pemancangannya berapa hari. Nah, di situ kita bisa nge-track. Di situ ada jalur kritis juga kita bisa ngelihat kayak gitu. Baru nanti ke 5D. Nah, 5D ini kalau di Vika ini kan kita baru dalam pengembangan EVA ya kan. Nah, dari schedule yang sudah kita update, kita masukkan, kita input di suatu website gitu kan, itu dalam naungannya BIM. Nanti kita olah dan kita menghasilkan suatu kurva EVA gitu. Di situ ada realisasi, rencana beserta pengadaan barangnya. Seperti itu. Biaya jatuhnya ke biaya. Berarti semua data terkolek di situ semua ya? Terkolek di situ dan terupdate-nya juga per minggu, karena di tiap minggu kita ada checklist. Checklistnya pun juga checklist KPI. Itu secara internal saja atau eksternal juga? Eksternal. Eksternal makanya. Jadi mau nggak mau kita harus diusahakan tepat waktu. Meskipun mungkin ada beberapa kendala yang nggak bisa kita sampaikan tepat waktu, seperti approval gitu. Approval itu kan kita harus melewati beberapa stakeholder gitu kan. Nah, itu kita harus menyampaikan ke situ. Lalu yang kedua itu kita harus apalagi yang kita sampaikan, boleh nggak? KPI kita tertinggi di IKN lo pernah. Kenapa nggak digong? Takut. Jadi soal KPI itu di internal juga ada, di eksternal juga ada. KPI kita tuh pernah paling tinggi loh di IPP saya ke IKN juga gitu loh. Keren. Walaupun kemudian dapat pesan ya, dapat. Udah, nggak usah dipaksa kayak nomor 1, yang penting jangan nomor 3. Asik. Berarti memang setiap hitungannya apa? Setiap penyedia jasa, setiap project ada KPI yang enggak. Saya bilang di ranking gitu setiap. Jadi uniknya di KN ini
apa yang kita kerjakan itu terintegrasi. Dan itu terekspos karena ada monitoring tadi Monef, monitoring evaluasinya itu nanti dijajarkan di seluruh paket yang ada di IKN. Bukan hanya di KIPP. Jadi dan semua proyek, bukan hanya proyek jalan saja atau proyek bangunan gedung saja, bukan. Sumber daya air juga, perumahan SDA, juga. Bina Marga, perumahan. Cipta Karya. Itu akan dijejer dalam satu Monef, biasanya Monef gabungan Satgas, satuan tugas Monef Satgas. Itu yang besar ataupun oleh MKI. Itu selalu ada Pusdatin, tempat kita nyetor datanya. Yang di CDE itu akan ke bridge lah data-data itu ke Pusdatin, pusat data. Kita memang udah sepakat di seluruh penyedia jasa ataupun perencana gitu ya. Kita nyetor datanya satu pintu ke Pusdatin. Gitu. Berarti di Pusdatin ini akan banyak akun-akun CDE berarti. Iya. Dari proyek Sumbu Timur, ada proyek lain-lainnya. Rumahnya lah ya. Kan dikumpulkan, dikolek di situ semua. Iya, dikolek di situ semua. Nanti mereka yang mengintegrasikan juga terhadap ya antara jalan sama gedung, antara gedung atau persil, jalan dengan air gitu-gitu ya. Dan mereka yang akan Pusdatin salah satu yang menilai KPI-nya. Kalau penilaiannya itu memang sudah disampaikan penilaiannya atas mungkin sudah pernah ada pembahasan dari Pusdatin juga atau dari Binteknya. Apa kriterianya gitu. Jadi kita terimanya sudah nota dinas saja gitu. Ataupun kita terimanya sudah notulen kesepakatan aja. Ini loh yang kalian dicapai gitu. Karena kita itu selama implementasi BIM mulai dari awal itu dilakukan pendampingan baik dari internal, dari departemen KSAE dulu BIM ya. Internal kita, eksternal juga mendampingin gitu. Dan itu mereka terus berkembang sampai ada performance indikator yang apa-apa aja harus dijaga supaya nilai BIM, supaya BIM kita ini produk BIM-nya bagus. Jadi ada scoringnya lah ya. Harus update-nya tanggal kapan, harus update, ada nilai skornya lengkap, detail seperti apa, pendalaman modelingnya seperti apa, itu ada nilai-nilai. Lengkapannya gitu. Nah, terkait BIM ini sebelum kita masuk ke yang kedua ya, yang OBU ya, OBU. Ada yang mau sampaikan lagi mungkin nih terkait BIM. Iya, untuk Reni saya ada kebanggaan sih. Gimana di KPI kita pernah juga sih digadang-gadangkan di rapat Monef nih, Satgas gitu ya. Ini kalau nggak salah ini berarti Sumbu Timur dong yang paling tinggi KPI-nya. Tertinggi di IKN. Tertinggi di IKN. Dikeplus dulu dong. Kita harus tetap terus-terusan nge-approach ya kan. Apa data-data kita harus rekon gitu kan data-data. Dan itu setiap berarti minggu. Berkompetisi secara sehat lah ya. Kan secara positif nih demi kelengkapan data. Itu nggak tercapai kalau dari kita struktur organisasi BIM yang menjalankan itu kayak bagian KISE, bagian HSE tidak mengupload secara berkala dan update juga. Nggak cuma BIM aja nih yang nggak cuma bagian teknik. Nggak cuma bagian tekniknya aja. Jadi BIM itu laporan quality controlnya juga di situ. Laporan persetujuan materialnya, dokumen-dokumen quality assurance-nya juga di BIM. Termasuk SMKK juga. SMKK ya. Iya. Manajemen Keselamatan Kerja ya. Jadi dokumen untuk di HSE kita juga di situ. Bagian komersial juga di situ. Jadi kalau tidak bersama-sama ya mungkin KPI-nya nggak tercapai. Yes, gitu. Ada namanya saya dengar itu OBU. Apa itu Mbak OBU? Onboard unit. Apa itu, boleh jelasin sedikit? Saya pernah sedikit lihat di forum engineering kemarin. Kan sempat juga kan. Forum engineering juga nih dari tim Sumbu Timur, pokoknya paket lengkap lah ini. Apa itu Mbak OBU Mbak? Apa tuh Mas Reza nih OBU? OBU onboard unit ya. Jadi apa yang kita pasangkan di unit. Kebetulan OBU kita itu untuk program digitalisasi lah ya terhadap produktivitas lapangan. Jadi ini basisnya juga teknologi, dia mirip-mirip ke artificial intelligence ya. Ini ya. Jadi kalau ada di layar ini salah satunya juga sih onboard unit. Ini namanya intelligent compactor. Nah, OBU yang kita tuh ada dua sih sebenarnya. Ada GPS tracer. Jadi dia tetap sama berbasis GPS juga. Dia untuk nge-track device yang dipasang dan dia ngapain aja. Jadi ini
Misalnya saya pasang di dump truck ya, mobil pengangkut material ya, saya pasangkan di situ. Nah, setelah dia aktif, kita data dulu kan, data-data siapa pengemudinya, kita daftarkan karena ini juga akan kita laporkan ke Satgas. Ke Pusdatin juga akan kita laporkan. Kita masukkan juga ke dalam laporan implementasi digital kita. Hal yang digital begini juga kita sampaikan ke eksternal. Jadi begitu dia sudah energize, kesambung ke device-nya, kita buka berbasis web, pakainya web ya, biar bisa dicek di mana aja. Bahkan dari sini juga kalau mau cek. Oh bisa? Bisa. Jadi saat kita cek itu dia akan ngedetect posisi keberadaan alat, status alatnya. Kalau dia statusnya sedang bergerak, bahkan kecepatannya juga dia tahu dia. Misalnya si Mang Ujang si supir ugal-ugalan nih gitu ya. Ketahuan gitu. Terus sedang parkir juga tahu kita. Dia matiin mesin pada tidur di driver-drivernya juga tahu kita gitu. Jam 10 udah matiin mesin gitu. Warnanya jam tidur nih. Terus bahkan dia akan melaporkan jika sesuatu bermasalah. Misalnya dia dalam keadaan status engine cut off selama lebih dari 12 jam. Dia ngedetect juga. Dia juga ngedetect suhu keadaan di sekitarnya. Jadi saat kemarin-kemarin sampai dengan hari ini sih sebenarnya cukup panas ya. Daerah IKN itu tepatnya di dalam KIPP itu panas banget. Oh, belum hujan juga, Mas? Alhamdulillah udah ada beberapa. Oh, udah beberapa ya. Alhamdulillah ya. Jakarta kan belum nih hujannya nih. Sempat krisis air sih. Krisis air mengglobal gitu kan ya. Dan terus itu ngedetek suhunya. Jadi kita juga bisa memantau suhu itu untuk bisa menyampaikan mungkin ke drivernya. Waduh, cukup Pak, ini Bapak kerja udah berapa jam engine on terus gitu kan ya. Panas gitu. Kita bisa kontak drivernya dengan identitas driver yang kita catat sebelumnya di inputan data gitu. Jadi bisa ngemantau sampai seperti itu sih. Jadi untuk keselamatan juga kita bisa mantau batas kecepatan mereka. Ini ada yang lebih nih gitu kan. Bisa. Nah, saya tertariknya dengan Obu ini kan ini tidak melibatkan tim engineering. Maksudnya tidak hanya melibatkan tim engineering, tidak hanya melibatkan Mbak Reni juga kan. Melibatkan orang-orang yang dalam tanda kutip mungkin masih awam di bidang ini kan. Operator misalkan. Operator yang biasanya dia tinggal maju mundurin kompaktor misalkan ya, tapi diminta buat pasang Obu ini nih. Gimana nih Mas kesulitannya buat mentransfer apa yang kita mau kepada teman-teman operator atau teman-teman pekerja yang memakai alat ini? Jadi digitalisasi ini kalau kita sih memulainya jangan ngelihat momoknya wah digitalisasi ya, digitalisasi ya gitu ya. Kita ngelihatnya seperti main game aja deh. Fun aja gitu, fun aja. Jadi Obu yang kedua nih intelligent compactor yang sedang ada di sini nih. Ini intelligent compactor, dia dipasangkan memang di device itu, modul itu di alat yang akan dilihat oleh operator si mesin compact. Sebenarnya prinsip kerjanya itu kayak main game gitu. Seperti main game. Dia akan jalan di jalur, lu jangan lewat jalurnya gitu. Jadi kita input dulu jalurnya. Makanya kita tadi harus menggunakan BIM ya, karena dia akan diinput adalah basisnya Civil 3D modelnya. Untuk jalan kita input ke dalam device-nya. Kemudian kita set localization itu kita validasi kembali tuh titik acuan yang akan dipakai supaya nanti settingan jalan di device dengan keadaan aslinya tidak bergeser. Terus dipasangkanlah pembacaan untuk receiver ya, yang di antena di alat tadi yang bulat tadi tuh. Di alatnya supaya nanti ada alat lagi di base stationnya atau rumahnya lah di base stationnya yang membaca keberadaan receiver itu ada di mana gitu untuk dia memberikan sinyal ke satelit yang sudah kita input satelit yang sudah kita input itu dia ada di situ ngelewatin itu nanti akan jejaknya diwarnain gitu. Jadi yang kebetulan kita pakai di sini pass count, jadi dia menghitung mengcounting passingnya dia lewat gitu. Jadi operator itu ya tinggal ngerjainnya, ada jalan di gambar layar, lu jangan lewat-lewat udah gitu doang. Nanti jadi dia yang membedakan warnanya ya? Warnanya. Di layar itu nanti ada warna mengindikasikan dia sudah berapa kali lewat di situ, sudah berapa kali passing. Butuh berapa lama sih sampai operator mengerti nih Mas? Mungkin teman-teman di proyek cukup lama sih kemarin tuh operator untuk bisa tahu dia harus seperti itu kurang lebih sekitar 15 menit. Itu ya. Karena memang si operator alat
dia itu hanya melihat lintasannya aja di situ, warna-warnanya aja. Dan kita memonitor nih dari kantor ya kan, Ya, ini udah berapa passing gitu kan, dan ini sudah bisa disenkon atau belum kayak gitu. Pelaksana pun juga bisa monitor ya. Pelaksana yang ngapain dimonitor cukup duduk-duduk aja kali aja. Kalau ini itu kita memberikan PIC itu sebenarnya bisa di remote via remote dari jauh ya, karena dia juga berbasis web. Sebenarnya kebetulan kita itu base stationnya di lapangan, itu fungsinya untuk dia menangkap sinyalnya, karena kalau terlalu jauh dia ada batasan range-nya ya, dia set localization. Ini dia receiver yang dipasang di alat nanti. Jadi si base stationnya itu ada batasan jangkauan 7 kilo nih. Di lapangan memang. Tapi saat si alat ini bekerja, si base station ngangkat, mereka akan memberikan sinyal ke satelit, ke GPS basisnya. Jadi itu akan kebaca dari satelit ke web. Jadi bisa di mana aja, di sini juga bisa. Jadi tetap nanti misalkan jaraknya lebih dari 7 kilo ya tadi ya? Ya, antara receiver sama base station. Base stationnya harus dipindah-pindah tadi nanti ya. Kalau kita sekarang itu mungkin kalau wifi ya, wifi itu kan ada radiusnya. Betul. Kalau dipasang extended bisa tambah panjang. Ada extendednya. Sekarang sudah ada extendednya. Berarti base stationnya tetap di situ, nanti ada extendednya lagi ya. Tapi kalau terlalu jauh ya daripada mahal-mahal beli extended, mending tambah lagi base station. Ya ngapain kita mesti benar. Tambah lagi. Dan dengan menggunakan OBU ini, manfaat yang bisa didapat apa sih dari buat teman-teman project nih? Siapa tahu nanti ada yang proyek dari Sulawesi, dari Papua pengen juga nih OBU. Waktu pelaksanaan, kecepatan lintasan. Contohnya ya, lewat ketahuan tuh, jujur, trust ya, lebih ke trust. Ya. Karena memang apa ya, kalau misalkan lintasan kayak passing gini kan memang kita lebih percaya ke operatornya ya. Dengan ini kita bisa meng-cross check atau bisa mengingatkan ya, saling mengingatkan kepada operator bahwa ini belum selesai nih passingnya gitu ya. Jadi kita jadi benar-benar tulus sama operator, karena kita langsung percaya gitu. Yang sudah dia lewatin itu nggak kita ragukan lagi. Bener, suzonnya hilang ya. Suzonnya hilang. Terus dia emang terrecord sih, hasilnya terrecord gitu. Dan dia praktis, bahkan saya di sini kalau buka handphone gitu pengen buka webnya gitu kan ya, buka webnya gitu. Lihat juga itu posisi-posisi mana yang sudah dikerjain gitu. Kita udah nimbun berapa elevasinya. Gitu. Nah, ini kan khusus di berarti alat ini sebenarnya bisa dipakai untuk semua alat berat. Semua bisa. Berarti, hampir semua alat berat ya, mungkin ada yang bentuknya aneh-aneh kali ya. Misalkan di excavator pun bisa berarti. Alat berat untuk excavator itu nanti dia beda device-nya. Kalau untuk intelligent compactor hanya alat compact. Hanya untuk mengetahui passingnya berapa ya. Kalau excavator mungkin dia ada yang bisa ngebaca sensor dia terhadap berapa yang dia angkut di bucketnya. Berapa bucket nih hari ini gitu ya. Tapi yang kita pelajari bertahap. Baik. Tadi kalau bicara OBU tadi, apa sih manfaat yang didapat nih, hasil output yang bisa didapat dari tim project tuh Mas? Kesesuaian kepadatan sesuai dengan spesifikasi. Berarti sepanjang 3 kilo itu kepadatannya sama ya? Kepadatan, habis itu biayanya kita bisa kontrol, untuk bahan bakar juga bisa kita kontrol, dan waktu pelaksanaan. Kalau misalnya kita nggak pakai intelligent compactor, mungkin lintasannya kita nggak akan tahu udah berapa lintasan kayak gitu. Jadi memang meskipun harganya lumayan ya Mas ya. Berapa? Boleh spill nggak? Tunggu berapa digit lah, berapa digit? Dapat diskon aja tuh. Kepada nggak jadi deh. Saya takut. Calon yang mau endorse atau mau kasih diskon, kita beli. Itu bagus produknya, tapi diskonnya bagus juga. Kita kasih edukasi juga. Bener. Oke. Setelah bicara digitalisasi, kemudian tadi ada OBU, terus ada intelligent compactor ya. Itu kan teman-teman project berarti luar biasa effortnya buat belajar lah ya, buat belajar dulu, terus buat mengaplikasikannya sebaik mungkin, sebagaimana tadi mendapatkan KPI, pernah mendapatkan KPI terbaik nih sekawasan IKN, bener ya Mas? Pasti kan pressure-nya tuh kuat ya,
tekanannya tuh besar ya. Pasti tidur tuh jangan-jangan cuma 10 menit gitu langsung bangun lagi gitu kan. Hari itu mungkin ya kayak gitu sih. Nah, kalau kita pengen tahu nih kehidupan atau lifestyle-nya di kawasan IKN yang kalau kita lihat di TV, kalau kita lihat di foto tuh kan rame, penuh, sumpek. Ruko pun nggak ada kayaknya, saya lihat ruko tuh hanya pohon-pohon aja. Gimana nih kehidupannya nih di sana nih Mas? Enjoy? Versi cowok apa versi cewek nih? Versi cowok dulu, Oke. baru nanti versi cewek. Kalau versi cowok sih bisa umur panjang kayaknya kita. Kenapa tuh Mas? Jadi emang kita lebih aktif. Yang pertama alam ya. Ah, Kita olahraga, mall nggak banyak. Kita ketemu teman-teman juga nongkrongnya nggak di tempat-tempat nongkrong gitu kan ya. bener nih, olahraga apa nih? Kebetulan kita itu memang disediain oleh manajemen itu sarana olahraga beneran. Oh iya. Iya, kita nge-gym. Kita ada lapangan basket. Itu satu IKN. Apa buat Sumber Timur? Stakeholder itu mainnya ke tempat kita gitu. Wah ini. Walaupun ya bisa sebenarnya lapangan diajak. parkir sih. Ya nggak apa-apa sekalian ya, maksudnya Tapi memanfaatkan beneran lahan yang itu ada ya. lapangan basket itu bagus sih. Jadi kita olahraga, terus ada beberapa alat fitness kita juga olahraga, terus ada beberapa apa kayak untuk ring stock. Oke, untuk nge-gym kecil-kecilan ya. Jadi bisa ya hemat lah. Nggak harus pergi 2 Mau jam pergi dulu ya. Jauh kan? Oh iya sih benar juga ya. Jauh banget. Pergi jawab sebelum lagi ditelepon. Nih update dulu datanya. Gitu. Kita harus- Mulai mbak ini ketahuan nih, jangan sering nih. Kalau saya tuh manfaatnya juga tuh jadi bener-bener olahraga bawa beban gitu. Karena begitu setiap ditelepon harus ready kapanpun. Jadi kemana-mana bawa itu beban itu. Ini Ya beban udahlah, laptop everywhere beban lah ya. secara harfiah ya maksud saya ya. Itu beban Banget sebenarnya. laptopnya. Karena kalau untuk implementasi BIM ada beberapa spesifikasi lah ya. Ya. Memang berat ya perangkat device-nya berat. Ah, Itu yang harus dibawa selalu. Ya. Jadi kalau kehidupan di sana cowok olahraga ya mudah-mudahan umur panjang ya. Umur panjang. Amin. Nah kalau dari Mbak Rene nih, kan di sana nggak ada toko skincare tuh. Gimana tuh? Biasanya untuk hiburannya cewek-cewek tuh biasa skincare. Kebetulan hiburan kita itu masak. Oh iya masak bener. Ada chefnya di sini. Ada. Oh, Mas ada sini chef. Oh iya. Enggak nama saya Reza. Oh iya. Bisa sebagai chef nih di proyek nih. Ya kebetulan kita suka kayak daripada kita menghabiskan waktu di luar kemana-mana gitu kan ya. Kita lebih memilih kayak malam-malam tuh saya sekali negeri. Nah, gitu. ini nih Ada, panggangan kita lihat yang udah fotonya kita nih. gambar sesuai dengan soft drawing. Coba lihat. Coba yuk, lagi lihat. next lagi mas. Nah, kita Oh mukbang. ini ikan apa ayam nih mas? Ini sih sepertinya Kambing guling. Bukan ya? Kambing. Bukan. ini Next lagi ada bisa nggak ini mas? ayam sih. Ayam. Saya mau lihat tadi apa pemanggangannya itu Nah, loh. ini nih panggangannya. Ini Luar dijual biasa, kan? dijual nggak mbak ini mbak? Kayaknya harus dari proyek kita bawa nggak sih? Karena saya ada blueprintnya kok. Enggak ini maksud saya effort banget gitu loh. Iya. Kalau biasanya nih ya kalau di proyek-proyek itu kan pakai besi ulir terus dilas biasa jadi persegi panjang gitu, jadi terus ditumpuk sama batu bata. Udah gitu aja cukup. Ini kok effort banget. Pernah nggak ngeliat panggangan kayak gitu? Nggak pernah. Aku sih nggak pernah. Baru kali ini aja. Saya mau bertanya siapa yang desain, kedua siapa yang buat. Yang menginisiasi ya siapa lagi siapa bukan, ya kan? Nah kalau yang Nah, ini nih, kan ya. coba kita proses masak-masak ini seru banget loh. Saya Kapan mas- lagi kita ini bikin kambing guling? Benar-benar. Coba lihat. Empuk banget lagi ya. Ya konten ini berisi. Iya ya, jadi lapar saya. Bang. Ya. Hampir well done. Nah, artinya gini, kebersamaan kami itu diciptakan itu dengan sesuatu yang sederhana, Ah, tapi itu membuat kita bahagia. dengan sesuatu yang ya bisa dibilang seadanya lah ya, maksudnya ya dengan Sederhana. membuat apa namanya pemanggangan sendiri, tinggal beli ayam, daging, ikan, terus manggang sana rame-rame gitu ya. Saya masih amazing sama pemanggangannya sebenarnya. Kok ada ya di Ada bener. Saya herannya kok ada ya. Maksudnya Fotonya ada yang mau terus buat itu juga bingung. Oh ini sebuah kegiatan ya, satu Ya. kegiatan olahraga ya. Ini kemarin pas di ini
minikap Sumbu Timur. Jadi kita kayak ngundang teman-teman di KIPP untuk tanding gitu, olahraga gitu. Ini lucu banget ya ada maskotnya. Nah, maksudnya tuh senang banget gitu kan, kita bersyukur aja punya fasilitas tuh serame ini loh, dan teman-teman ini semangat banget. Jadi kalau dilihat ya, itu lapangan bulu tangkis, lapangan upacara, lapangan parkir, lapangan futsal, lapangan basket, tenis meja di situ semua. Lapangan safety warming talk. Oh iya. Tapi benar-benar multifungsi ya, maksudnya bisa dipakai siapapun, kapanpun. Ya jangan pas jam kerja aja ya maksudnya ya. Tapi kalau misalkan lagi senggang gitu ya, lagi butuh olahraga. Saya mau tanya nih Mas, satu agak di luar konteks nih. Tadi saya lihat baju seragamnya ini ada yang biru kotak-kotak sama merah kotak-kotak. Ini apa bedanya nih Mas? Kalau apa tuh Mbak? Kalau merah itu kalau nyelenehnya gini ya, ya nanti pas mau pemilihan gitu, kita nggak repot mau pilih yang mana. Mau yang biru, yuk hayu. Mau yang merah, yuk hayu. Udah ini. Tada. Ke arah situ ternyata. Bercanda. Saya sudah takut tadi. Ke arah situ ternyata. Apa ya? Biru itu kalau biru kotak-kotak lebih ke resminya. Kita juga membawa, walaupun kita KSO, kita juga membawa identitas kita yang biru, oke. Kalau merah itu adalah safety day. Oke. Berarti dipakai di hari, ada harinya nggak? Ada hari-harinya. Rabu, Senin, Selasa. Yes, kalau Rabu kan merah ya. Rabu merah. Selasa biru. Hari Kamis juga biru. Kalau misalnya Sabtu Minggu, kalau ada tamu kunjungan kita biru. Oke. Karena kebetulan ini KSO ya, proyeknya ya. Jadi tiga KSO. Tapi asik-asik semua kan ya, semua ya, solid. Kalau kekompakannya ya. Kalau bisa kita lihat dari fotonya sih memang seru banget kayaknya ya. Emang kebahagiaan tuh kayaknya kita yang bikin sih. Bukan mananya kayaknya, ternyata tuh emang bahagia sederhana dan sama siapanya sih. Cuman saya mau nanya lagi nih, terakhir ya Coy ya. Saya mau nanya lagi nih, dari sekian foto ini yang saya lihat ini kok biasanya tuh ya kalau di proyek-proyek baru, apalagi proyeknya rame itu muncul warung-warung baru. Ini kok nggak ada warungnya? Ada kah? Banyak. Di mana? Iya. Kita tuh punya istilahnya tuh ibadah makan. Apa tuh? Pengen tahu nih. Ibadah makan bersama kita itu di situ ada namanya warung Lekno ya, warung bakso itu favorit. Favorit mungkin se-IKN, se-IKIPP. Jadi ketika kita ke sana ketemu sama paket ini gitu. Tapi di luar dari kawasan ini ya. Kalau di dalam ini nggak boleh ya. Sampai hari ini masih belum ada perizinan kita berdagang di dalam. Yes. Nggak boleh. Berarti pelaksana nggak boleh beli ekstra jus susu gitu maksudnya tuh kan. Kalau paling enak tuh. Bawa itu biasanya dari luar bawa. Oke. Kalau untuk pedagang sudah ada sekarang namanya di hunian pekerja ya. Sudah ada kantin lah. Oke, jadi sudah kalau fasilitasi tapi tidak di areal kerjanya. Kalau lapar gitu kan susah nyari Indomaret gitu ya misalkan. Ada minimarket. Ada minimarket juga. Iya. Di HPK tuh ada minimarket. Ada ATM. Ada ATM juga. HPK apa dulu nih, tahu nggak? Nggak tahu nih. Iya benar juga ya. APK apaan? APK anak buah kapal, anak buah. Itu ABK. Oh iya. Hunian para pekerja. HPK. Walah saya tadi konstruksi. Jadi emang satu kawasan blok tower untuk para pekerja. Untuk pekerja yang langsung di lapangan. Bahkan yang kayak manajemennya juga. Oh iya, termasuk Mas Reza sama Mbak MKI sih lebih. Lebih ke MKI, lebih ke stakeholder yang lain ya. Oke. Karena kan memang kalau kita lihat nih kan isinya pohon semua gitu ya. Ya, itu kalau di luar batas area kerja kita tebang satu, wah siap-siap dimarahin. Seriusan Mas? Seriusan. Itu kalau mau nebang pohon aja sekarang tuh di data dulu pohonnya berapa batang yang ditebang gitu. Izin dulu. Nggak bisa sembarang tebang. Ada beberapa hal yang mau nggak mau harus ditebang gitu kan, karena memang konstruksi yang harus ditanganin mengambil area yang lereng-lerengnya berbahaya gitu ya. Dia harus terpotong gitu ya. Dia harus izin dulu. Nggak bisa sembarang tebang, makanya tuh bentuk rapi. Hutan itu memang diciptakan ini adalah ya kota hutan yang smart kali ya. Iya. Green City ya. Smart Forest Green City kali ya. Maksudnya saya mau membandingkan dengan Jakarta.
berarti suasananya enak. Maksudnya di samping panas oke lah karena memang sedang bekerja semua ya, tapi secara udara, kesegaran udara tuh enak ya sana ya? Kalau untuk kesegaran udara sekarang masih enak. Masih enak ya? Mudah-mudahan konsep pembangunan IKN ataupun KIPP ke depan nantinya tuh tidak kejadian seperti kalau memang ada kata tidak enaknya Jakarta, jangan terjadi di sini gitu. Iya, iya. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin nih buat siapapun nih dari Mas Reza atau Mbak Reni. Monggo. Kita dari Sumbu Timur, kita pengen berterima kasih kepada pihak-pihak yang udah mendukung kita dalam proses digitalisasi ini. Meskipun dalam tahap pengembangan, cuman kita akan terus berusaha untuk menampilkan yang terbaik dalam digitalisasi ini dan mendukung peran-peran Wika untuk menjunjung tinggi digitalisasi ini. Nah, ini pas kita kemarin KSHE Patrol ya. Oke. Di sini ada Ibu Ayu, di sini ada Pak Asrofin selaku GM Departemen 3. Ya, jadi ada untuk digitalisasi ini sebenarnya sih kami banyak terima kasih untuk seluruh manajemen Wika, mulai dari pimpinan tertinggi, direktur operasi sampai dengan direktur utama, sampai dengan jajaran SVP, GM sampai MP pun juga mendukung, sampai tim manajemen proyek juga mendukung implementasi BIM. Jadi sebenarnya kami yang menjalankan ini jadi semangat sih sebenarnya. Jadi banyak terima kasih atas dukungannya semuanya, karena tidak mungkin terlaksana ya kalau yang sudah kami kerjakan ini tidak disupport gitu. Jadi sekarang terlaksana karena sebenarnya dukungannya cukup besar sih. Dukungan ya support sebenarnya juga cukup besar, semangat juga untuk saran-saran masukan juga sebenarnya itu jadi dukungan buat kita. Banyak terima kasih buat semuanya. Aduh, jadi kangen balik ke proyek nih. Yuk berangkat. Jadi dukungan penuh itu yang membuat teman-teman proyek jadi terpacu ya. Terpacu untuk melakukan yang terbaik. Tadi siap apa? Kalau mau dibanding-bandingkan siap. Gitu ya. Kalau saya lihat kedepannya bakal jadi role model ya untuk proyek APBN itu terkait dengan implementasi BIM atau role modelnya di proyek IKN ini. Karena kan cukup lengkap ya. Cipta Karya pakai BIM. Terus Bina Marga juga yang jalan jembatan juga pakai BIM. SDA pakai BIM sih. Kalau terkait digitalisasi kayak Obu tadi Mas, mungkin Mas Reza merekomendasikan kepada proyek-proyek lain nih, ini barang nih bagus nih kalau misalnya di proyek. Untuk backupan, untuk keyakinan kita, untuk real time-nya dia sudah oke gitu. Makanya kan tadi kan di video kelihatan ya. Wih, udah hijau nih, bisa langsung cek itu. Gak mesti kita hijaunya pagi gitu kan, sudah selesai dipadatin pagi. Tunggu teman-teman proyek kalau nggak lembur, kalau lembur sampai jam 3 pagi baru pulang. Bangunnya kesiangan, baru siang ngasih tahu udah bisa dipadatin bos. Kalau ini enggak, jadi bisa langsung oke, udah cek. Jadi kita bisa ngubungin stakeholder, jadi bisa lebih cepat actionnya. Jadi idenya alat nunggu ini dicek itu tidak terlalu lama. Nah, kalau Mbak Reni nih sebagai salah satu perempuan yang bergelut di bidang, salah satu juru kuncinya Mas Reza juga nih. Gimana nih harapannya nih buat ya salah satu sebagai Sri Kandinya Wika juga nih Mbak Reza nih. Mbak Reza lagi. Ngomong lagi. Mbak Reni, kok Mbak Reza sama-sama lagi. Cadel lagi saya. Prameswari. Apa itu? Itu kan Sri Kandinya Wika kan Prameswari kan. Satria Prameswari. Oh iya, benar. Nah itu. Apa nih harapannya nih buat perempuan-perempuan di sana atau laki-laki di sana nggak apa-apa? Yang pertama ketika saya masuk proyek itu saya harus menjaga hubungan baik eksternal. Itu penting banget. Di situ kita bisa banyak berkenalan. Habis itu kita banyak link juga. Ternyata perempuan itu bisa loh. Bisa asik. Menjadi engineer. Bisa loh kita ini dibanggakan oleh sebuah proyek. Kita bisa loh mendapat dukungan yang layak juga gitu kan dari atasan kita. Dan kita pun mau nggak mau kita harus mengembangkan gitu bakat-bakat, skill-skill kita gitu di lapangan. Oke, baik, terima kasih Mbak Reni. Benar kata Mbak Reni tadi, memang apa ya, sekarang tuh memang lagi kesetaraan ya Mbak ya.
Jadi maupun perempuan pun bisa sebenarnya melakukan yang laki-laki lakukan gitu ya. Kecuali ngangkat galon kali ya. Galon bisa kok. Bisa juga. Bisa. Beda casing aja. Beda casing aja. Oke, mungkin ada yang mau disampaikan terakhir nih Mas Reza atau Mbak Reni? Cukup? Jangan menganggap kita itu karena nggak punya apa-apa nggak bisa apa-apa. Wah, ini menarik ini Con. Nanti tulis di bawah nanti. Kalau kita tuh Sumbu Timur tuh slogannya tahu nggak? Begitu ditanyain, kamu nanti begini, siap. Udah. Belum selesai ngomong, belum selesai perintah tapi udah siap aja. Siap. Kita harus bisa dan mau dibanding-banding. Wah, nggak ada cerita ojo dibanding-banding, kayak harus siap aja. Harus siap dibanding-bandingkan. Dibanding-banding. Karena dengan membanding-bandingkan itu kita memecut kita ya. Memecut kita buat menjadi yang terbaik. Benar ya. Bangkit lagi gitu. Oke, baik. Karena waktu sudah 1 jam. 1 jam ya Mas Niko ya. Jadi kita tutup. Siap. Terima kasih kehadirannya Mas Reza, Mbak Reni jauh-jauh dari kawasan IKN. Salam buat teman-teman semua di sana. Saya yakin yang disampaikan tadi sangat bermanfaat, sangat bisa dipakai oleh teman-teman project ya. Kalau kata anak Jakarta Selatan tuh daging semua isinya. Ya, kayak tadi pemanggangan tadi. BTW kalau dijual pemanggangannya boleh ya. Enggak bercanda Pak. Oke, cukup sekian Sobat Infra untuk podcast hari ini. Diskusi asik dan logis Infra 2 hari ini. Kita ketemu selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.